Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai perjalanan trading saya di MG selama tahun 2024. Bagi saya pribadi, tahun 2024 adalah tahun yang terbaik buat saya Sobat Maya. Dalam artian, saya belajar banyak di tahun 2024 dan hasilnya yang terbaik juga di antara tahun-tahun yang lain. Saya juga sebenarnya punya beberapa sekuritas ya Sobat Maya selain MG ini. Tapi di video kali ini saya akan sharing untuk perjalanan trading saya khusus di MG. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita mulai ya. Jadi di bulan Januari 2024 saya itu malah loss sebesar 11,5 juta Sobat Maya. Jadi di awal bulan, di awal tahun itu malah saya udah mengalami loss ya. Tentu saja loss ini nggak bikin saya down ya Sobat Maya, tapi malah bikin saya termotivasi nih untuk bikin dan belajar. Kira-kira kesalahan yang saya lakukan apa sih di bulan Januari kemarin? Dan puji Tuhannya di bulan Februari saya itu cuan sebesar 20,4 juta Sobat Maya. Jadi ya comeback lah ya, dari yang bulan Januari rugi, di bulan Februari udah mulai cuan. Lalu di bulan Maret 2024 saya juga cuan ya Sobat Maya sebesar 21,7 juta. Lalu di bulan Aprilnya udah enak-enak cuan di bulan Februari, Maret. Di bulan April ternyata saya loss yang lumayan juga sebesar 28 juta. Ini adalah salah satu loss terbesar saya dalam satu bulan. Kenapa saya bisa loss? Saya ada share sih di Sobat Maya Pengembangan dan juga Sobat Maya Utama. Jadi ya kita belajar bareng-bareng juga di situ dan saya refleksikan apa aja kesalahan saya. Lalu selanjutnya di bulan Mei 2024 puji Tuhannya comeback lagi ya dan saya cuan sebesar 56,9 juta. Lalu di bulan Juni juga puji Tuhannya cuan itu sebesar 27,2 juta. Lalu di bulan Juli ini kembali cuannya Sobat Maya sebesar 43 juta. Lalu di bulan Agustus cuannya mengecil menjadi 12 juta. Lalu di bulan September lumayan cuannya jadi 40 juta. Lalu di bulan Oktober itu hanya cuan tipis ya Sobat Maya 9 juta. Lalu di bulan November saya loss lumayan besar Sobat Maya sebesar 78 juta. Nah, bagi Sobat Maya yang ngikutin channel ini ataupun ngikutin Instagram saya pastinya tahu ya bahwa salah satu penyumbang loss terbesar saya di bulan November 2024 itu adalah dari Adaro. Puji Tuhannya loss ini masih ketutup ya dari dividennya Adaro. Lalu di bulan Desember 2024 ini adalah salah satu bulan terbaik saya Sobat Maya. Saya cuan itu sebesar 87,3 juta di luar dividennya Adaro. Jadi luar biasa ya, saya dari awal tahun 2012 hingga 2024 ini adalah salah satu cuan terbesar saya Sobat Maya. Jadi ya thanks God banget masih dikasih berkat ya Sobat Maya di bulan Desember 2024. Dan overall secara keseluruhan saya cuannya itu lumayan banget di tahun 2024. Kalau misalnya kita totalin semua cuan dan juga loss saya di tahun 2024 di sekuritas MG, itu totalnya adalah sebesar 199.994.185 rupiah. Menurut Sobat Maya, ini angka yang besar atau kecil? Oke, kita bahas satu-satu ya Sobat Maya. Jadi pertama-tama tentu saja perjalanan trading saya ini adalah real perjalanan saya pribadi ya Sobat Maya. Bukan nyontek, bukan ngedit. Jadi beneran yang saya alami ya, pengalaman saya pribadi. Jadi apa yang saya omongkan di sini adalah real pengalaman saya dan bisa saya sharingkan kepada Sobat Maya. Nah, sama seperti tahun 2023 ya Sobat Maya. Loss terbesar saya itu datangnya dari average down Sobat Maya. Jadi udah tahu dia turun, saya malah average down, turun average down. Ya akhirnya mengakibatkan saya loss yang lumayan besar. Padahal di tahun 2023 saya tuh udah tahu ya Sobat Maya, yang namanya trading itu average down sama sekali nggak disarankan, malah jelek banget ya. Tapi saya masih batu, terus masih saya lakukan. Ya alhasil, ya beberapa momentum ketinggalan, terus loss juga itu lumayan besar. Cuma bedanya saya nggak sepolos tahun 2023 ya. Sekarang tuh saya modelnya tuh ada sebagian netting dan juga sebagian CL. Jadi benar-benar money manajemennya dimainkan di sini. Kalau misalnya saya masih nggak rela untuk CL, ya paling nggak saya CL sebagian Sobat Maya. Jadi nggak ada tuh yang nambah-nambah terus dibiarin doang. Pasti saya ada CL-nya. Jadi sekalian CL, sekalian netting. Nah ini trik saya, tapi kayaknya nggak bisa diterapkan oleh semua orang. Dan untuk beberapa saham itu juga kurang bagus ya. Apalagi yang downtrendnya parah. Lalu di tahun 2024 saya juga belajar let it go Sobat Maya.
Jadi biasanya, apalagi kalau misalnya kita newbie ya, kalau misalnya kita loss gede, itu kan kita mikirin terus ya, aduh kenapa sih saya bisa loss segede itu, kok bego banget saya nggak cut loss saat itu, atau misalnya udah cuan tipis tapi nggak di TP, akhirnya malah jadi loss. Nah, kita harus belajar let it go Sobat Maya. Saya tuh punya kenalan saat ini udah banyak banget, dan hampir semuanya sama Sobat Maya. Nggak mungkin setiap kali bisa jual di atas, dan setiap kali beli di yang paling bawah. Itu hampir nggak mungkin Sobat Maya. Jadi kita tuh harus let it go, belajar banyak bersyukur juga, dan refleksi kembali. Kira-kira kalau misalnya kita loss, itu penyebabnya gara-gara apa? Nah, cuma yang namanya manusia ya, kadang-kadang ya ada hilafnya, ada bandelnya. Saya juga sampai saat ini masih ada kok saham yang nyangkut di MG. Dan porsinya lumayan besar. Ya Sobat Maya harusnya yang udah ikutin channel ini sejak lama, tahu lah ya saham apa yang masih saya pegang hingga saat ini. Emang dasarnya bandel sih ya. Padahal sebelumnya di tahun 2023 saya tuh udah bilang bahwa MG ini khusus saya buat trading aja, nggak mau simpan-simpan lama apalagi average down. Tapi yang namanya manusia ya, tetap aja saya lakukan. Semoga aja di tahun 2025 ini begitu saya lepas dari saham tersebut atau ya cuan lah ya. Nah, saya tuh bisa lebih disiplin lagi ya untuk sekuritas MG ini. Kalau misalnya sekuritas lain yang saya mau memang invest, yaitu beda perlakuan lagi. Oh iya, untuk rincian trading saya itu saya selalu share ya Sobat Maya setiap bulan untuk Sobat Maya pengembangan dan juga Sobat Maya utama. Jadi di situ kelihatan saya belinya saham apa aja dan saya beli di harga berapa, saya realisasikan lossnya di berapa aja, realisasikan profitnya di berapa aja. Lalu kadang juga saya share kenapa saya beli, lalu pelajaran apa yang bisa saya petik dari trading saya tersebut. Nah, walaupun overall cuan Sobat Maya ya, ada juga bulan-bulan di mana saya itu loss ya. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya kita udah lama di dunia saham itu pasti cuan-cuan-cuan terus ya Sobat Maya. Enggak juga, kadang ada juga bulan-bulan yang lagi jelek. Nah, kalau misalnya kita lagi di fase di bulan yang lagi jelek atau trading kita emang lagi jelek, itu jangan down Sobat Maya. Kita refleksi aja nih. Setiap manusia, apalagi trading ya, kita kan bukan robot ya. Itu pasti ada salahnya kok, robot aja ada salah, apalagi manusia kan. Cuma gimana kita bisa memperbaikinya, refleksi lagi, belajar dari pengalaman. Selama kita nggak menyerah, kesempatan itu pasti akan selalu ada. Lalu lucu juga Sobat Maya, saya sebelum membuat video ini, saya tuh tonton dulu Sobat Maya video sharing saya tentang perjalanan trading saya di MG ya di tahun 2023. Dan pas saya nonton tuh kayak, wah kayak flashback banget ya. Ternyata di tahun 2023 saya kalau misalnya input saham kegedean itu punggung belakang saya sampai sakit, deg-degan, dan ya pokoknya mentalnya masih cupu banget lah ya. Sekarang juga masih cupu sih, cuma ya adalah peningkatan sedikit. Jadi waktu tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, trading itu bagi saya pribadi itu jadi momok yang menakutkan Sobat Maya ya, momen yang menakutkan. Kok bisa? Karena pada dasarnya saya itu orangnya nggak suka lihat floating loss Sobat Maya. Kalau misalnya saya beli saham, itu pengennya langsung naik, atau ya beberapa hari saya simpan bisa naik lah ya. Padahal kan kenyataannya trading itu nggak seindah itu ya Sobat Maya. Ada saat-saat dimana kita harus cut loss untuk meminimalisir resiko yang mungkin kita tanggung. Makanya tuh Sobat Maya, kalau dulu saya tuh benar-benar hati-hati banget pilih saham. Kenapa? Karena ya kembali ya, saya tuh pengennya kalau beli saham langsung naik. Kalau misalnya nggak naik ya ada perasaan kayak kesel atau kurang puas gitu ya. Nah makanya sekarang di tahun 2024 dan seterusnya, harusnya ini pelan-pelan udah saya rubah ya Sobat Maya. Jadi udah nggak kayak dulu lagi. Lalu misalnya di tahun 2023, saya tuh trading 30-50 juta itu udah deg-degan banget, punggung sampai sakit. Ya puji Tuhannya di tahun 2024 ya at least mental saya ada mengalami kenaikan ya Sobat Maya. Jadi di tahun 2024 saya trading 70-150 juta itu mulai biasa ya Sobat Maya. Bahkan kalau misalnya saham-saham IPO yang bagus banget, saya tuh berani ngebit 1 miliar kayak di Ratu kemarin ya contohnya ya. Sayangnya nggak dapet. Semoga aja pelan-pelan di tahun 2025 ini, ya progres saya semakin meningkat ya Sobat Maya. Cuma emang nggak bisa dipungkiri sih Sobat Maya. Kalau misalnya saya lihat anak muda zaman sekarang ya, dibandingkan dengan progres saya yang udah dari tahun 2012 di dunia saham, artinya udah 12 tahunan ya di dunia saham, saya tuh progresnya lambat banget Sobat Maya. Saya tuh kenal beberapa anak muda ya, yang baru umur 20-an. Satu kali trading saham bisa sampai miliaran Sobat Maya. Pakai trading limit ataupun margin. Luar biasa sih.
itu mentalnya dengan saya itu jauh banget Sobat Maya. Jadi ya kalau misalnya mau bandingin dengan anak muda zaman sekarang ya, saya tuh kayaknya ketinggalan jauh ya. Tapi kalau saya bandingin diri saya dengan diri saya tahun kemarin, ya saya happy banget karena saya ada peningkatan. Jadi ya emang ya, kalau kita di dunia trading itu nggak ada habisnya melihat orang-orang hebat. Tapi kita nggak perlu bandingin diri kita dengan orang lain yang lebih hebat. Bandingin aja diri kita dengan diri kita yang kemarin atau diri kita yang tahun lalu. Apakah ada peningkatan atau enggak? Kalau ada peningkatan, tetap semangat. Kalau misalnya nggak ada peningkatan, yuk belajar lagi, refleksi lagi. Kenapa ya kira-kira nggak ada peningkatan? Lalu sama nih pesannya seperti tahun lalu Sobat Maya di tahun 2023. Kalau misalnya lagi nggak fit, itu mending jangan trading dulu Sobat Maya. Karena psikologi mental kita itu bisa terganggu dan mempengaruhi keputusan kita juga. Kalau misalnya udah mempengaruhi keputusan, ya hasilnya biasanya akan kurang bagus juga. Nah, dari sharing saya untuk perjalanan trading saya di MG, ini sekaligus pembuktian ya Sobat Maya. Kira-kira bisa nggak sih jadi full-time trader di saham? Kalau misalnya di tahun 2023, itu cuan saya rata-rata ya 10 juta lah ya setiap bulan ya. Di tahun 2024, itu cuan dari trading aja itu udah lumayan banget. Belum ditambah dividennya Maha atau dividennya Adaro. Jadi total-total itu lumayan banget ya. Bisa sampai 20 juta per bulan. Jadi untuk jadi full time trader itu masih memungkinkan banget ya Sobat Maya. Dan saya juga ketemu beberapa orang, anak muda ataupun yang udah lebih senior, yang mereka itu emang full time trader. Jadi nggak jualan kelas, beneran trading, itu bisa banget Sobat Maya. Jadi ya tergantung kita ya, pinter-pinter kita beradaptasi, membuat strategi yang bagus sehingga bisa menghasilkan cuan. Cuma ya again ya Sobat Maya, dari 2023, 2024, saya juga belajar bahwa trading itu ataupun scalping enggak buat semua orang. Karena setiap orang itu ada karakteristiknya masing-masing. Sebenarnya saya juga nggak cocok ya untuk trading ataupun scalping. Tapi ya saya berusaha belajar. Karena ya kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Sampai sekarang saya juga bersyukur banget ya Sobat Maya. Bisa ketemu dengan orang-orang hebat kayak Kojon, Mas Bekti, Ko Daniel, terus ada kayak Hengki, Lucky, Andre, dan ya banyak orang yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Tapi dari mereka saya belajar tentang mentalitasnya, tentang strategi trading mereka, tentang cara mereka trading, dan wah luar biasa deh. Pokoknya saya banyak belajar juga dari mereka, dan terbentuklah saya yang hari ini. Dan masih sama seperti tahun 2023, saya juga masih percaya ya Sobat Maya, yang namanya trading, investasi, itu masing-masing orang ada rezekinya masing-masing Sobat Maya. Jadi emang kalau misalnya bukan rezeki kita, kita mau paksain kayak gimana pun, ya itu nggak bisa. Cuma again Sobat Maya ya, yang namanya rezeki itu juga bisa kita perbesar Sobat Maya. Jadi contohnya gimana? Kita belajar, kita mempelajari sistem, kita kira-kira belajar nih dari banyak orang. Nah itu salah satu cara untuk memperbesar rezeki. Jadi walaupun rezeki kita saat ini masih kecil, dengan kita belajar terus-terusan, itu rezeki kita bisa makin besar. Dan bagi Sobat Maya nih yang baru terjun di dunia saham, saya tuh mau ngingetin juga nih buat Sobat Maya, kalau yang namanya dunia saham itu adalah dunia yang penuh dengan penyesalan. Kadang penyesalan TP terlalu cepat, kadang penyesalan kenapa nggak beli di bawah, kadang penyesalan nih udah cuan tapi nggak di TP malah jadi loss. Jadi banyak banget penyesalannya, tapi jangan khawatir karena memang itu adalah makanan sehari-hari kita. Dan kalau misalnya kita emang nggak menyerah, belajar terus, pasti suatu hari ya kita bisa mendapatkan profit yang konsisten. At least dalam 1 tahun itu di jumlah-jumlah kita masih cuan. Lalu sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih ya bagi Sobat Maya semuanya yang udah mendukung channel ini. Kalau misalnya tanpa kalian ya saya juga kayaknya nggak bisa ya sampai ke titik ini. Kalau misalnya Sobat Maya ingat, saya dulunya yang tradingnya kayak cuma 5 juta, 10 juta, pelan-pelan makin meningkatkan kapasitas diri sampai saya ada di titik yang sekarang. Walaupun untuk mencapai goal saya itu masih jauh banget, at least progresnya itu ada. Jadi thank you banget ya buat semua Sobat Maya yang udah mau mendukung channel ini. Saya doakan kita semua, Sobat Maya semuanya, itu di tahun 2025 ini, baik perjalanan investasinya, baik perjalanan tradingnya, ataupun real life-nya,
itu bisa menjadi lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya, dan apa yang saya sharingkan mungkin bisa menjadi insight baru ya buat Sobat Maya semuanya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.